Depok, apa sih yang terlintas dalam pikiran sobat budaya tentang kota itu? Apakah sebagai kota belimbing atau merupakan lokasi salah satu universitas terkemuka yaitu Universitas Indonesia, atau tempat berdirinya Masjid ikonis Kubah Mas, atau mungkin tempat tinggal kaum urban? Semuanya itu benar dan sah-sah saja ya sobat. Namun meskipun hampir terkikis bahkan terlupakan, kota Depok menyimpan kisah sejarah yang menarik bahkan dari zaman kolonialisme Belanda sampai pasca kemerdekaan, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari identitas bangsa. Reportase selengkapnya bersama saya Mirga Zan Muzafar yang akan mengupas kisah sejarah tersebut. Kota Depok terletak di Jawa Barat dan merupakan daerah perlintasan kota Jakarta dan kota Bogor. Kota Depok bukan termasuk kota terpencil, terlihat dalam pembangunan perkotaannya yang tergolong pesat. Banyak terdapat mall, apartemen, kafe di sepanjang jalan yang membuat kota Depok terlihat modern dan kekinian. Namun, hal itu berbanding terbalik ketika sobat memasuki kawasan Depok Lama. Pada kawasan Depok Lama, tepatnya di Jalan Pemuda, terdapat beberapa warisan budaya tempo dulu, yang salah satunya adalah Tugu Cornelis Kastelin. Tugu yang konon merupakan penanda titik nol kota Depok, merupakan monumen pembebasan ikatan perbudakan yang erat kaitannya dengan sejarah terbentuknya kota Depok. Perjalanan menuju Tugu Cornelis Kastelin itu dapat dijelaskan di kolektif foto-foto dan bukti benda bersejarah yang tersimpan rapi di Yayasan Lembaga Cornelis Kastelin (YLCC). Suatu yayasan yang didirikan oleh anak keturunan 12 marga budak yang dimerdekakan oleh Cornelis Kastelin, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi benda peninggalan sejarah pada zaman itu. Sejarah ini bermula dari seorang tuan tanah humanis berwarga negara Belanda keturunan Prancis bernama Cornelis Kastelin. Ia membeli beberapa parcel tanah yang akhirnya disatukan menjadi kota Depok. Untuk menggarap bidang tanah yang seluas itu dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Maka Cornelis mengambil para budak bagian besar dari Makassar, Bali, Timor, Minahasa, dan daerah lain di wilayah timur Indonesia. Sebagai tuan tanah, Cornelis memiliki hak untuk menguasai pribumi yang hidup di atas tanah tersebut. Namun, Cornelis sangat memperhatikan kesejahteraan budak-budaknya, sehingga ia pun membuat surat wasiat yang salah satu isinya adalah memerdekakan semua budak beserta garis keturunannya yang bermarga Jonathan, Bakas, Ishak, Yakob, Yosef, Loren, Leander, Lun, Samuel, Sudira, Toslense, dan Zadok. Agar tidak mendapat kesusahan kepada para budaknya, ia menghibahkan tanah seluas 1.244 hektar untuk dikelola dan diolah secara bersama-sama. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1871 muncullah konflik antar pewaris tersebut, sehingga diinisiasilah sebuah tatanan pemerintahan otonom lokal Gemeenschappij Depok, yang pada 14 Januari 1913 ditunjuklah seorang presiden pertama dari kaum Depok, Gerrit Jonathan. Pada masa pemerintahannya di tahun 1914, tepat 200 tahun setelah wafatnya Cornelis Kastelin, bangunlah sebuah tugu untuk mengenang jasa terhadap pembebasan budak. Sejak saat itu sampai kemerdekaan RI, Depok telah dipimpin oleh 5 presiden, yang selama ada pemerintahan itu, kehidupan kaum Magikers berangsur berubah menjadi lebih baik. Oh ya, kaum Magikers itu istilah kaum budak yang dimerdekakan ya sobat. Mereka menguasai bahasa Belanda yang sangat bagus, dan mereka pun mampu menyekolahkan putra-putri mereka ke sekolah anak-anak Belanda, bahkan hingga ke Belanda sekalipun. Sehingga saat mereka lulus, putra-putri mereka ini sudah menjadi pegawai negeri. Hal ini menimbulkan ketimpangan ekonomi antara warga pribumi, sehingga lahirlah ejekan Belanda Depok. Waktu pun berlalu, sehingga pada bulan Oktober tahun 1945, tak lama ketika kemerdekaan Indonesia digaungkan, terjadi peristiwa mengerikan untuk para kaum Magikers yang disebut peristiwa Gedoran Depok. Mereka dianggap berkhianat terhadap perjuangan revolusi, sehingga mereka dikurung, bahkan ada yang mengungsi ke Bogor dan baru kembali ke Depok pada tahun 1949. Banyak harta benda mereka yang hilang. Tanah-tanah telah diterlikuidasi, bangunan peninggalan Belanda, rumah pastori, kantor YLCC, GPIB Immanuel, Gemeenschappij, RS Harapan Depok, dan
melihat beberapa rumah tua, salah satunya mantan Presiden kelima Depok yang terletak di seberang Air Sarapan, Depok. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1952, selain alergi dengan peninggalan kolonial, daerah Depok Lama mengalami perubahan untuk kepentingan pembangunan, sehingga Tugu Kornes Kastelin yang dibangun pada 1914 juga turut dihancurkan pada zaman itu. Hal ini membuat resah warga Depok Lama karena menurut mereka Tugu Kornes Kastelin bukan seperti penjajah, melainkan sebagai seorang bapak pembebas para budak sekaligus penggagas cagar alam di Depok yang jasanya perlu dikenal. Pada tahun 2014, sejumlah warga Depok Lama yang bernaung dalam ILCC berhasil memperjuangkan pembangunan kembali atas tugu tersebut, bertepatan dan peringatan 300 tahun wafatnya Cornelis Kastelin. Demikianlah Sobat Budaya, diharapkan sejarah Tugu Kornes Kastelin dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan masa lalu, karena bagaimanapun juga masa lalu merupakan tonggak sejarah bersumber identitas dan kebanggaan masyarakat sekitar, yang mana mereka juga merupakan bagian dari kita, bangsa Indonesia. Sekian reportase dari saya, sampai jumpa.